Misalnya kalau dari settingan kita udah nggak bicara masalah bahan buat di customer penikmat. Jadi kita tetap hitungin bahan apa aja yang kita masuk, substratnya apa aja, plannya apa, equipmentnya apa. Tapi dari situ ada kita jual juga Pak. Kalau menurut saya gitu. Jadi ada jasa seni lah. Jasa seni itu yang kita jual. Nah, makanya di Aquascape sekali lagi tentang kedepannya Aquascape sendiri itu seperti apa, apakah tetap akan jaya atau semakin meredup. Kita akan dengarkan pendapat dari Bapak Edwin ya, kita korek-korek sedikit lah tentang Bapak Edwin ya. Jadi bagaimana Pak Edwin untuk prospek kedepannya untuk Aquascape sendiri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya sama saya sendiri Edwin Pak ya, tapi sering banyak yang bilang EJS doang tuh, yang tadi Bapak tanya itu sebenarnya itu dari waktu kerja dulu sih. EJS itu sebenarnya Edwin Jaya Sentika, cuma kita ingin. Tapi kalau khusus tokonya itu dari dulu Nabil Jaya Aquascape. Nah, untuk mengenai prospek Aquascape ya seperti yang saya tahu itu ya, tambah kesini itu ya alhamdulillah tambah apa bisa dibilang ramai, banyak dari kalangan yang benar Bapak tadi sampaikan, dari mulai anak-anak, dewasa, malah yang lebih ini banyak yang lebih berminat gitu ya untuk Aquascape sendiri. Karena di Aquascape itu banyak ya konsep gitu, banyak konsep yang bisa ada yang apa sih di orangnya bikin sendiri gitu ya, supaya imajinasi sendiri gitu ya. Karena kan kalau secara konsep kan banyak tinggal ada yang di sosmed lah gitu ya. Nah, ada juga dari kalangan penikmat Pak. Penikmat tuh jadi dia nggak apa terima jadilah gitu, malas bikin atau gimana, tahu-tahu menikmati aja di customernya, di rumah customernya gitu. Tapi itu mah balik lagi ada yang coba-coba bikin dulu, gagal bikin, itu siap prospeknya mah ya cukup apa sih ya, cepet lah dari tahun ke tahun. Malah yang saya ketahui Pak ya, dari toko-toko nggak seluruh Indonesia sih yang di Bandung, sebagian dari toko akuarium yang saya dulu belum ada ya bahan-bahan Aquascape, sudah mulai toko akuarium biasa yang dulu yang nyiapin kayak ikan, pakan, cuma alat-alat equipment biasa, itu sekarang udah banyak yang menyediakan bahan-bahan dari Aquascape ya, ada dari arsipnya, tanamannya, lebih equipment dari khususnya Bandung Selatan juga kawan kota itu sudah pada top lah. Makanya kelihatan dari situ peningkatan Aquascape tuh lebih ini lagi. Nah, kalau untuk di bidang Aquascape sendiri Pak, untuk di bidang Aquascape sendiri itu sebenarnya yang paling banyak dicari itu dari peralatannya atau memang produk jadinya? Kalau dari Aquascape sih Pak, gimana orangnya sih ya Pak ya? Jadi orangnya ya kata saya yang tadi bilang tuh ada yang mau bikin sendiri, yang bikin sendiri pastilah. Yang pertama tuh biasanya ada yang udah ada punya tanknya, dia tank akuarium jadi biar lebih maksimal pertumbuhan si tanaman juga. Untuk Bapak sendiri ini sudah berjalan berapa tahun ini Pak? Kalau saya buka usaha ini ya ini pribadi gitu ya, pribadi itu dulu ada sekitar 7 tahunan Pak. Saya keluar dari kerja sebelum masuk ke bidang ya akuarium perikanan lah. Dulu kan saya belum mengenal Aquascape Pak. Dulu saya main ikan Pak, ikannya di kayak ikan koi, arwana. Setelah makin kesini gitu ya, mengenal Aquascape, banyak yang nanyain tanaman ke toko. Apa salahnya gitu ya, kita mencoba, tapi kita juga harus senang dulu sih Pak.
kalau di ini di usaha Harus hobi gitu, lah, harus hobi punya. dulu lah Walaupun gitu ya. sedikit harus punya hobinya. Ya harus punya hobi. Kalau masalah setting itu mah apa bertahap. Saya nggak sekolah gitu ya. Apa sih otodidak lah ya? Ya, Otodidak. Biar coba kita coba sharing-sharing sama rekan-rekan skater lainnya. Nah terus dari situ dari aquascape saya 5 tahun kebelakang, jadi 2 tahun itu belum ada aquascape, Pak. Belum ada aquascape. 5 tahun terus dibikinlah sama anak-anak yang sering ke toko, dibikin komunitasnya yang ini yang ABS aquascape dan ini. Nah dari situ terus Pak kayak apa sih ingin menggali terus gitu ya, ingin belajar beda, makanya sering dulu ada event kontes kita ikut apa sih ikut jadi peserta apalah gitu. Oh ternyata si konsep-konsep aquascape tuh bukan iya banyak, bukan hanya secara pasti isi tanaman, ternyata dari segi landscape layoutnya tuh bervariasi. Apalagi yang tingkat-tingkat dunia mah wah udah inilah. Sebenarnya intinya harus sering-sering silaturahmi. Ya silaturahmi, sharing lah. Nah ya. Nah ini apa dalam 1 bulan Pak, dalam 1 bulan sendiri itu omsetnya berapa Pak? Atau pendapatan Bapak lah selama di bidang aquascape sendiri? Kalau ya kita mah tepuk aja Pak ya. Sebenarnya kalau udah apa sih, memang saya nggak setting cuma jadi admin bahan, equipment kayak semacam buat keperluan aquascape-nya. Tapi saya juga nggak ini apa sih bohongin lah gitu ya. Sebenarnya ujung-ujungnya kalau dari di bidang usaha aquascape ini ya lebih lumayannya gitu kayak untuk kita masuk ke tokonya tuh ya tetap Pak dari settingan juga. Misalnya kalau dari settingan kita udah nggak bicara masalah bahan buat customer penikmat. Jadi kita tetap hitungin bahan apa aja yang kita masuk, substratnya apa aja, brandnya apa, equipmentnya apa. Tapi dari situ ada kita jual juga Pak. Kalau menurut saya gitu. Jadi ada jasa seni lah. Jasa seni itu yang kita jual. Nah, makanya di aquascape kenapa tidak bisa di apa di ada tank ukurannya misalkan sama karena harganya beda-beda. Nah, yang pertama dari bahannya itu, nah yang lainnya gitu kan. Tiap apa sih kalau di aquascape namanya scaper kayak tiap tiapnya itu dari jasanya pasti saya sih beda-beda. Mungkin makin sulit tingkat kesulitan memasang di akuarium mungkin lebih bisa jadi gitu Pak. Jadi yang dijualnya bukan hanya bahan. Karena kan sering banyak customer saya banyak ini kan bahannya cuma segini banyak lah mungkin toko-toko lain scaper semuanya juga pasti pernah ada yang ngalamin lah seperti ya orang customer. Tapi kan kita juga Pak ya untuk bikin kan nggak asal naruh-naruh doang gitu Pak ya. Jadi ada pikiran yang harus diingin untuk mengejar konsep supaya si customernya ya sesuai lah puas dengan konsep yang karya kita yang kita berikan gitu. Mungkin kanan kiri ini ada contoh beberapa akuarium. Kita tanya ada salah satu akuarium di sini yang paling mahal harganya ini yang mana ini Pak? Ya aduh kalau dari segi nominal yang mana ini Pak? pasti beda-beda ya. Kalau dari segi nominal ini sih ya paling tinggi yang ini Pak? Ya ini sama yang 120. Oh yang 120. Ini juga termasuk lumayan juga Pak. Nah misalkan contoh kayak gini nih Pak. Ini kan tank ukuran tanknya 70, 40, 40. Nah ini ukuran tanknya 60, 35, 35. Kalau dari segi ukuran tank kan besar yang ini ya. Tapi kalau pribadi saya yang jual gitu ya, ini pasti lebih mahal yang ini gitu. Kenapa lebih mahal? Karena dari segi tanknya ini bahannya beda. Kalau itu custom biasa, ini udah optik clear Pak. Udah pabrikan dari kerapihan, dari ini udah beda. Ya keduanya dari bahan hardset sama plannya udah lumayan juga. Anu biasa sama buce palandra ya. Nah ya, kalau buce palandra kan habitatnya emang di Indonesia juga Pak ya, di Indonesia Kalimantan. Kalau ini saya tahu di Afrika. Emang kalau banyak yang bilang secara konma jadi invest juga sih Pak. Tambah banyak tuh menghasilkan juga. Jadi memiliki aquascape ditanamin tanaman yang memang harganya mahal itu salah satu investasi. Iya, bisa. Kalau konsepnya kan banyak Pak ya, sesuai yang kita mau. Bisa
bisa dijadikan tabungan lah, Ya. tabungan hidup ini. Tabungan hidup. Lumayan Pak kalau udah ini mah. Cuman emang agak lama sih Pak. Nah, untuk ini harapan lah, harapan Pak Edwin sendiri untuk kedepannya lah, untuk para generasi muda dimanapun di Indonesia lah terutama ya kan, untuk mengenai aquascape ini bagaimana caranya biar teman-teman generasi muda itu mereka bisa mau melakukan, bisa berkembang dengan baik dan menimbulkan kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi gini nih Pak, kalau di aquascape itu mah emang biasanya sih itu di aquascape juga kita ya dari segi untuk kedepannya untuk menghasilkan Pak ya. Itu gimana kita dorongan dari kitanya lah. Ibarat gini Pak, dari aquascape kan misalkan taruh di tiap toko gitu Mbak ya, atau misalkan taruh ada juga yang misalkan dari tadinya iseng-iseng belajar bikin, ternyata ada yang pesen juga, biasa itu sih Pak. Kalau di apa sih di jadi si-hasilkannya itu taruh kasarnya ada yang beli ada yang minat, otomatis kan biasanya dari beli itu kan ada rasa tuh karya kita bisa dinikmati orang, apalagi dihargai gitu ya, yang adanya nominal juga biasanya itu pasti dia bikin lagi. Nah dari step by step itu dia pasti buat yang taruh menurut si yang bikin pertamanya itu biasa, pasti tingkatnya itu pasti lebih pengen yang lebih luar biasa lagi lah gitu Pak. Nah kalau masalah dari segi kemas seperti itu, tapi ada juga toko yang lebih menjual ke hardscape-nya gitu Pak, lebih fokus ke misalkan ke profilnya, atau yang lebih kita mah mau misalkan punya lahan nih buat farm tanamannya seperti yang si Pak Didin yang di Subang kan dia lebih ke plan-nya kan. Nah ada yang ke settingannya, ada yang kayak gitu, itu mah sebenarnya pilihan sih gitu. Yang ujung-ujungnya mah tetap apa sih Kak, kayak bersilau berkaitan lah gitu, sama-sama menghasilkan lah gitu. Sama-sama saling menguntungkan ya menguntungkan. Tiap daerah juga banyak kan Pak, bisa diiniin gitu Pak. Jadi untuk aquascape sendiri itu kalau dilihat, sebenarnya kalau saya lihat ya Pak, kalau saya lihat itu sebenarnya aquascape ini kan boleh dikatakan kita ini nanam gulma kok, tanaman liar kok laku mahal, ya kan? Sedangkan akar-akar sendiri itu kan sebenarnya bukan kita buatan kita sendiri, akar-akar mungkin yang memang terbuang, ya kan? Dalam artian batu juga, batu bisa jadi mahal yang harusnya bikin. Jadi sekarang banyak nih kayak harga lokal bermunculan Pak. Dulu mah kan batu dari luar Pak ya, yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, sampai harganya tuh dulu yang pernah saya pertama masuk di dunia aquascape tuh ada jenis batu yang harganya sampai ratusan ribu Pak, itu per kilo hitungan. Batu-batu dari luar makin kesini masih dari hasil ada penurunan karena batu-batu lokal kan bagus juga secara ya di Indonesia Pak ya, pasti banyak lah, cuman belum terekspos lah. belum terekspos gitu. Kalau harga-harga mah ada relatif sih Pak ya, daerah dari segi bahan, dari segi bahan hardscape atau apa terjadi juga pasti beda-beda lah sih, pasti ada lah. Terima kasih banyak ini Pak Edwin sudah memberikan motivasinya atau kita sedikit tanya tentang prospek kedepannya. Yang jelas aquascape kedepannya tetap akan stabil dan tetap bagus. Selain memanfaatkan beberapa tanaman hasil hunting atau tanaman asli Indonesia sendiri, sekaligus kita mengeksplor atau mengekspos tanaman-tanaman yang memang belum keluar dari Indonesia karena begitu banyak Indonesia ya Pak. Sebenarnya nggak kalah saing ya Pak sama luar ya. Nah, contohnya seperti Buci Palandra itu saingannya dari Anubias sebenarnya. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang diberikan sama Pak Edwin bermanfaat untuk kita semua dan Bapak selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Terima kasih banyak Pak. Saya Edwin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan nggak bawa pasir warna cerah. Ini bikin aksen jalannya pakai gini bisa lagi.
Bisa. Tapi belum pernah sih Eksperimen itu.